Kenapa? Karena kalau kita berbicara desain itu berbicara adalah masalah sense ya, masalah, kemudahan, masalah lingkungan, masalah grow up-nya di mana segala macam, kayak begitulah ya. Kalau kita mengacu kepada bidang teknik sipil yang PUPR nomor 19 tahun 2011 itu. Karena penarikan garis itu dibuktikan hampir sekian persen itu memang kebanyakan adalah bukan salah, tapi misperception tentang masalah alignment horizontal sebetulnya ya di sini. Dan kebetulan semua mempunyai nilai alignment vertikal yang sama, di mana grade-nya itu 0 ya. Nah, melihat dari segmen yang ada di Sulawesi Tengah ini ya, tidak terlepas daripada memang keadaan alam. Itu nggak bisa kita hindari. Hanya hati-hati nanti. Nanti siang saya gabung jam asar, ba'da asar ya. Gabung dengan tim likuafaksi yang di Palu ya. Ada sedikit international seminar di Kota Palu tentang likuafaksi ya di situ. Nah, ini tidak terlepas daripada satu kemampuan kita mengantisipasi bahwa sebetulnya kalau kita mungkin saya karena bukan orang bioteknik ya, kalau melihat apa sih gejala daripada likuifaksi itu tidak terlepas dari tiga komponen. Satu, butiran grain yang lebih sekian persen. Kedua, muka air tanah yang terlampau rendah sehingga menghasilkan terendam. Dan terakhir adalah adanya garis-garis daerah gempa di situ. Ya, oke lah, karena kebetulan sebetulnya di Sulawesi Tengah ini merupakan palung-palung yang tinggi di situ. Ya kan paling tinggi di dunia itu palung adalah palung di Mindanao ya, adanya di rata apa di daerah Filipina yang jaraknya sebetulnya tidak terlampau jauh ya di situ. Dan skala pun sebenarnya kalau kemarin saya dengan tim geotek mengatakan, Pak Asep, skala dari Richternya juga itu harus di atas 0,6, maka terjadi likuifaksi. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah, loh, seberapa lama durasi daripada itu? Nah, ternyata durasinya juga ada. Lebih dari 2 menit akan terjadi likuifaksi di situ. Jadi jangan salah sebetulnya eh, Sulawesi Tengah ini sebetulnya memang kategori bencananya coba lagi diulang kembali karena bagaimanapun pula ini akan mengubah tatanan tadi. Dari hasil dengan Pak Desutama tentang masalah desain ultimate ini ternyata ada hal-hal yang memang harus kita perbarui. Ya. Satu diantaranya catatan saya itu masalah simpang. Ya. Simpang harus diidentifikasi dulu. Ya. Mana yang mempunyai klasifikasi yang sama, mana yang berisan dengan yang tidak sama, sehingga desain simpang itu tersendiri. Bahkan itu artinya dikontrakkan secara tersendiri. Karena koridor simpang ini bermacam-macam. Sampai tuntas menggunakan misalnya alat bantu di sini. Artinya alat bantu ini menggunakan trap design atau menggunakan hanya secara manual saja dengan perambuan segala macam yang sifatnya di bawah LHR rata-rata. Itu ya. Jadi masalah simpang memang itu adalah pekerjaan tersendiri, desain tersendiri. Jadi nanti mungkin setelah beres baru kita ngedetail mana yang memang staraf dulu. Ya, klasifikasi antara jalan kabupaten dengan jalan kabupaten yang kita kerjakan di situ ya. Nah, tadi yang pertama tuh kalau masalah likovaksi kan itu bidangnya udah di geoteknik, nanti Anda diskusikan banyak dengan Pak Agus ya. Nah, ternyata memang sebetulnya data sekunder itu menjadikan suatu padanan. Justru malah di sini akan memberikan historical site ceritanya. Kalau memang tidak pernah terjadi likuifaksi di jeda jalur kita, lalu kita superimpose dengan peta kegempaan. Masuk kategori berapa sebetulnya kegempaan yang ada di jalur kita di situ ya. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi sampai sejauh mana gitu, ya. Nah, pengalaman kalau kita berbicara tentang masalah sawah ya, perkebunan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah tertera di Jalan Soekarno-Hatta yang sifatnya jalan arteri Kota Bandung itu ya. Nah, ternyata kalau saya alami mungkin dengan lalu lintas yang berbeda dengan di Wajo, bahwa sebetulnya timbunan bisa sampai dengan 3 meter. Dan itu saya saksikan sendiri. Saya saksikan sendiri begitu tingginya. Tapi memang per layer sebetulnya totalnya gitu ya. Nah, ini menyebabkan satu masalah drainage-nya nanti bagaimana? Satu. Dan kedua, apakah konsep teknologi dikembangkan? Ya. Nah, mungkin nanti Pak Agus akan berbicara tentang masalah penggunaan subdrain misalnya, subsurface drainase, penggunaan misalnya
spoon pile untuk menjaga ketinggian yang memang tidak terlalu absolut di situ. Lalu penggunaan misalnya CMS, corrugated metal steel, dan perihal pengembangan dari secara IC di bidang geotekniknya sendiri. Misalnya menggunakan geogrid, geotextile, dan turunan-turunannya. Ini akan semakin jelas bahwa sebetulnya memang kita dari sisi alignment, dari sisi geometrik sudah mau dipersyaratkan. Ya, itu. Masalah alignment horizontal memang sebetulnya yang kita anjurkan tadi ya. Dari sekian kilometer ini kita menggunakan dengan nilai yang sama sehingga tidak lagi ditemukan misalnya yang SCS, tapi semua full circle besar-besar ya di situ. Sehingga pembebanan tentang masalah kecepatan itu bisa memenuhi persyaratan di situ ya. Itu dari masalah speednya sudah oke. Lalu ketiga di geometrik baik elemen vertikal dan horizontal itu sudah Anda revisi ya. Nah, karena kebetulan Anda belum mulai menghitung dari sisi rencana anggarannya per kilometer ataupun total berapa dari proyek masing-masing yang berkisar antara 5 kilometeran, itu sudah bisa mulai. Nah, pertanyaannya Heikal, apakah kita sampai harus menghasilkan berapa nilai total daripada harganya? Halo, atau yang lain dijawab, silakan. Tidak, Pak. Tidak ya? Kami Tidak sampai ke sana ya? ya. Oke. Nah, ini pengalaman tahun kemarin dari perencanaan desain 13 ruas untuk pantai utara dari mulai Jakarta sampai kepada Malang, ya. Itu memang seharusnya sebetulnya, ini tolnya kan sudah jadi nih, tapi ada investor lain karena Jasa Marga itu menjual di situ, ya. Nah, ternyata dari sisi rencana anggaran biaya yang paling berat itu maintenance cost, ya. Contohnya kita ambil MBZ ya. Jakarta dengan menggunakan tol MBZ dari segmennya Cililitan atau apa yang mungkin daerah itu sampai dengan Karawang kurang lebih total panjang 38 km ya. Panjangnya itu 38 km. Maintenance cost-nya sekali lagi, maintenance cost-nya selama 5 tahun 10 triliun. 10 triliun loh. Kaget. Nah, kebetulan orang jagonya itu adalah kakak kelas saudara angkatan 2006. Ya, angkatan 2006. Sampai tadi malam saya daring dengan yang bersangkutan dengan teman-teman grupnya Polban. Maksudnya alumni sipil Polban ya, dengan beberapa gitulah ya yang pernah menangani masalah NBZ di situ. Yang terberat adalah memang pekerjaan coating yang sepanjang 38 km itu ya. Karena full di situ ada menggunakan steel construction untuk elevated MBT-nya. Nah, per tahun itu ya berarti kan 1 triliun kalau begitu selama 10 tahun 10 triliun begitulah ya. Nah, tapi memang kualifikasi coatingnya itu catnya itu memang beda ya. Nah, ini jadi hati-hati. Nah, kebetulan kita on grade ya pada yang setapak tentunya masalah maintenance cost juga harus berhati-hati di sini ya. Apakah untuk yang belum lagi berbicara masalah pavement-nya ya. Untuk pavement-nya apakah dia menggunakan rigid pavement, apakah flexible pavement dan sebagainya itu tergantung daripada hasil desain hasil diskusi dengan Pak Agus ya. Bagaimana apakah memang kalau memungkinkan memang menggunakan flexible payment misalnya karena dana awal yang tidak terlampau tinggi. Di lain pihak, ya di lain pihak, kalau CBN-nya rendah memang dianjurkan menggunakan rigid payment. Belum tentu, belum tentu. Keperuntukannya seperti apa? Ya, alhamdulillah dalam awal Anda sudah mengetahui sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap payment itu adalah berapa jumlah ECL-nya per tahun. Ya, ekuasi standar Excel-nya per tahun berapa? Misalnya ada sampai 3 juta. Dan itu jangan bisa dikarang-karang, karena kita punya data legalitasnya yang disebut RDTR. Rencana desain tata ruangnya seperti apa? Apakah di situ daerahnya pengembangan industri? Apakah salah satu sebagai pusat kegiatan nasional? Ya, kain misalnya. Ya, nah ini akan memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan. Ya, jadi jangan sampai memutuskan misalnya CBR-nya bagus, CBR-nya rendah, mana nih yang kita pilih? Apakah flexible payment atau rigid payment. Tetap modal dasarnya adalah kita harus tahu dulu dengan teman-teman dari Goten seperti apa masukannya. Ya, gitu.
Tadi udah tentang masalah RAB ternyata tidak sampai ke sana ya. Tapi saya sudah memberikan gambaran bahwa sebetulnya memang sangat berpengaruh ini. Ya, maintenance cost itu udah mengerikan gitu lah ya. Gitu. MBZ yang 38 kilometer untuk periode maintenance-nya selama 10 tahun 10 triliun. Berarti per tahun 1 triliun gitu kan. 1 triliun itu kan 1.000 miliar ya. 1 triliun itu 1.000 miliar. Nah, bisa dibayangkan sebetulnya anggarannya ada atau tidak. Itu. Nah, sehingga ada sedikit bocoran dengan Pak Sep, udah ditambahkan saja itu luntasan harian rata-ratanya SA-nya biar naik begitulah. Jadi mencerminkan sebetulnya biaya itu, ya. Nah, saya tidak gegabah menaikkan daripada volumenya, walaupun bisa diutak-atik, tambah ada pengembangan kewilayahannya. Karena selama 38 km dia tidak ada exit way-nya dia, ya. Jadi masukannya sebetulnya yang dari apa sih awalnya Bekasi, ya, Bekasi Kerawang, naiknya kan di Bekasi di sana, ya. Dari Bekasi sampai ke Kerawang itu 38 km ini, kan tidak ada exitnya di situ. Artinya itu memang orang yang ngomong kayaknya yang tujuannya Kerawang, kalau nggak mungkin 50% ke Bandung barangkali ya, dan seterusnya gitulah. Dan yang utamanya lagi adalah tidak boleh kendaraan yang melebihi MST yang terrehat, misalnya 8 ton. Jadi itu hanya kendaraan mobil penumpang. Nah, jelas di sini bahwa sebetulnya uh, bisa dihitung secara real ya, tidak bukan asal-asalan. Ya, oke. Jadi tentang masalah RAB kita coret tidak sampai ke sana, biar Pak Agus nanti ke sana. Nah, penggunaan konsep teknologi jelas ya, Anda harus tanyakan bagaimana dengan keadaan dan sebagainya. Alangkah bagusnya Anda pun mempunyai data sekunder. Minimum sekuen misalnya tahun data tanah di situ ya, 3 tahun lah berturut-turut seperti apa. Ya. Nah, ini akan memberikan satu nilai yang sangat bagus sebetulnya sebagai perbandingan sebetulnya di daerah situ CBR-nya sekian gitu ya. Tapi pelaksanaan jelas akan hitung ulang. Minimum DCP-nya berapa hasilnya ya. Lalu yang dengan boringnya dan sebagainya. Nah, dengan adanya jembatan, flyover maupun underpass dan sebagainya, ini juga sudah menyumbangkan sebetulnya nilai CBR-nya. Jadi jangan sampai munculnya flyover dan lain sebagainya itu tidak diketahui CBR-nya rasanya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ini menjembatkan kan 2 titik. Abutmen 1, abutmen 2 tergantung pada bentang yang ada di situ. Ya. Oke. Udah. Masalah kelengkapan, ya sekali lagi, itu ditambahkan terutama di simpang-simpang. Misalnya lampu betul-betul sudah memenuhi persyaratan dari sisi berapa lumennya, ya. Itu lihat di persyaratan-persyaratan yang ada ya di dalam simpang itu. Selama jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi itu harus terang benderang, ya. Nah, kalau dari perambuannya sudah saya informasikan kepada Deta sudah lengkap ya. Dari arah perambuan, dari mulai heksagon yang full stop, terus arah panah, marka jalan, chevron kalau memungkinkan dan sebagainya. Termasuk juga misalnya jalan-jalan dari klasifikasi yang berbeda, dia harus mengikuti minimum adalah berapa meter di situ, apakah 50 meter atau 200 meter, tergantung daripada nilainya di sana. Artinya nilai daripada keramaiannya, LHR-nya di situ berapa. Jadi tidak boleh langsung dia masuk ke jalur lambatnya di situ, ya. Tapi harus ada weaving way dulu. Jadi mengikuti dulu dia, lalu gabung di kecepatan, ya. Tidak boleh langsung stop gitu, ya. Maksudnya bersatu dengan true traffic-nya, tidak boleh, ya. Oke, itu udah. Ini pertanyaan agak sedikit ini juga ya. Apakah Pak diperbolehkan? Ya. Misalnya ada kawasan eksklusif di antara grup 1, grup 2 sampai grup 6 itu, mereka meminta exit tol khusus. Oh, itu silakan saja. Silakan saja. Ya. Tapi masalahnya itu tidak
sumbangsinya sedikit karena eksklusif ya, berarti dia hanya barangkali segmentasi pasarnya pasti di bawah ya. Nah, kalau begini biasanya contohnya misalnya PIK, Pandai Indah Kapuk, lalu di Jagorawi adanya dulu kawasan Hambalang ya, khusus di situ, lalu juga kawasan Jagorawi itu ada Jagorawi Estate kalau tidak salah. Itu boleh-boleh saja, tapi penggunaan exit way-nya di situ harus ada pengembang. Jadi bukan daripada pihak jasa marga, ya, pengelola jalan tolnya, ya, boleh-boleh saja. Hanya barangkali di situ harus diperhatikan adalah klasifikasi tata cara perencanaan desain, karena kita adalah bukan jalan tol, bukan jalan berbayar. Nah, ini akan menyebabkan suatu keirian, gitulah ya. Jadi sebetulnya tetap dia tidak boleh langsung gitu. Sehebat boulevard apapun tidak boleh difasilitasi langsung. Misalnya Anda menggunakan di situ traffic light-nya yang rada keren misalnya, karena itu kawasan-kawasan elit, tidak. Tetap harus mengikuti dulu langsung dari kawasan tersebut, walaupun boulevardnya 2 kali jalan kabupaten Anda, itu tidak boleh aturannya memotong langsung. Karena klasifikasi jalan, itu udah jalan lokal kalau eksklusif kayak begitu ya. Jalan lokal itu artinya. Nah, sehingga untuk walaupun besarnya 2 kali jalan kabupaten, ya harus mengikuti mediannya dulu. 50 meter, 100 meter, di peraturannya ada. Ya. Jadi tidak boleh langsung shortcut menuju ke true way-nya. Tidak boleh. Ya. Itu. Jadi boleh bisa saja lah di situ ya. Oke. Silakan, itu kayaknya catatan saya di minggu terakhir ini, minggu 10. Lalu saya juga nanti ke Mas Haikal, segera menghubungi Pak Agus ya, bahwa minggu depan sudah mulai dengan Anda akan membicarakan masalah geoteknik luas di Sulawesi Tengah ini. Silakan, ada pertanyaan? Maaf Pak, tadi dosen itu Kurang bagus suaranya, Haikal. Halo? Halo? dan suaranya Pak. Halo. Oke, Suaranya. ada ya. Tapi masih terputus-putus, Kal. Ini Pak, izin bertanya mengenai dosen itu bagus. Karena di jadwal itu Halo? Masih putus-putus ya, apalagi di jalan. Ini Pak, jadi Oke. untuk dosen selanjutnya, Ya. Pak Andri atau Pak Agus? Kalau saya perintahnya Pak Agus berdasarkan Pak Ade Sutama, ya. Tapi kalau Anda misalnya ingin diskusi, silakan saja, ya, dengan Pak Andri, dengan Pak Henry, dengan Pak Geni, itu silakan saja. Jadi kita memang berdasarkan kayak saya sebetulnya ini adalah sudah lebih overload pengajaran saya gitu. Cuman kan di transport tidak ada lagi yang megang highway sama untuk pavementnya, sehingga saya harus ngajar di RPL. Jadi Anda bisa saja ya, nanti saya akan sampaikan ke Pak Ade Sutama, Pak Andri, karena Pak Andri kan statusnya masih sambil sekolah gitulah ya. Jadi mungkin Anda agak sedikit jelimet kalau dengan Pak Andri Kris ya, itu karena Pak Andri sekarang sudah menulis penelitian akhirnya ya. Tapi untuk pengalaman diskusi boleh-boleh saja. Dengan Pak Agus ya. Karena kami terikat dengan namanya beban kerja kumulatif, sehingga bisa dicantumkan dalam beban kerja dosen istilahnya. Kalau misalnya dengan Pak Andri itu sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mengajar, karena yang bersangkutan lagi sekolah. Hanya masalahnya Pak Andri itu ingin kegiatannya di Polban, artinya menggunakan alat-alat di biotek. Itu sekitarnya Firda. Baik Pak. Ya. Kalau sebatas diskusi saya rasa free, bebas saja. Bisa dengan Pak Henry, bisa dengan Pak Geni, lalu juga bisa dengan Pak Agus. Cuman penjadwalnya itu ada memang tugas Pak Agus. Itu masalahnya. Kalau diskusi bisa saja, no problem. Bisa dimengerti ya?
Baik, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Satu lagi, Fir. Halo, Firda. Iya, Pak. Saya tetap minta resume hasil yang mata kuliah saya dengan RPL. Dari mulai perubahan seperti yang kemarin gitu, sampai kesimpulan hari ini. Ya, dalam bentuk Excel aja bisa seperti di dalam Anda menggunakan Google misalnya ya, di situ nanti bisa disampurkan gitu. Jadi komen-komen apa yang harus perubahan segala macam dari minggu pertama sampai yang terakhir ini. Ya. Seperti kemarin ya Pak, report Ya, betul dari sekali, hasil betul. diskusinya aja. Betul, hasil Iya, baik. diskusinya apa segala macam gitu. Baik, Biar Pak. nanti ada pegangan buat yang tim geoteknik nih. Ya. Baik. Oke. Ada lagi silakan. Pesan saya jangan lupa reportnya ya. Sekali lagi reportnya untuk final report dari mulai Pak Ade Sutama, saya udah mulai harus dicicil deh. Harus dicicil ya. Jangan sampai kelabakan begitulah. By the way, Anda yang PKL-nya sudah melakukan tidak ya? Atau belum? Atau sudah? Ujian untuk PKL kan enggak. Anda mah tidak ya? Iya Pak, tidak ada PKL lagi untuk RPL. Nah, untuk RPL tidak ada ya. Lalu tugas yang beratnya yang harus dipresentasikan tidak ada. Oh, kalau untuk di matkul PRDL mungkin yang harus dipresentasikan tidak ada Pak, tapi untuk matkul lain ada. Nah itu saya kemarin agak komplain dari teman-teman. Kok males-males katanya RPL, kata saya selama saya kuliah aktif gitu. Jadi yang memang harus dikerjakan, terutama dalam ekspos itu harus on time karena akan mengganggu gerbong kereta yang lainnya deh, ya gitu. Nah cilaka-cilakanya kan ada bukan satu jurusan. Di sipil itu yang tidak bisa masuk, terutama yang tentang masalah kebetulan penanggung jawabnya saya, kebetulan ya, bahwa yang bersangkutan harus mengadakan ujian PKL. Nah, ternyata saya tetap ditegur nih sama yang di pusat, di admin. Oh, Pak Asep kok belum masukin? Ya bagaimana masukkannya? Dia belum sidang kok. Nah, pas diurut-urut ternyata dosen pembimbingnya masih di luar. Begitu. Nah, cilakanya yang keluar itu tidak bilang-bilang. Karena pengujinya saya. Itu pengujinya saya. Jadi yang bersangkutan kenapa sih diminta ditunda? Pembimbingnya Pak masih di luar, bisa masuk Indonesia itu November tanggal 15. Nah ini kan menjegal semua kegiatan-kegiatan, ya. Baik saya di kelas, adik-adik kelas Anda, maupun kegiatannya lain gitu lah. Jadi jauh-jauh harusnya di cover itu, ya harus di cover. Nah akhirnya kan seperti sekarang nih, mestinya kalau tertunda-tunda, lalu Anda minta keberatan karena memang Anda belum selesai, itu akan menunda pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi tolong diapresiasi rekan-rekan kami yang memang harusnya mengadakan satu ekspos, ya jalankan aja, gitu, ya. Jadi sangat ada kesan bahwa RPL ini tidak confirm gitulah ya, inkonsistensi di dalam tugas dan sebagainya. Ya, itu barangkali. Ada pertanyaan lain silahkan. Kalau tidak ada, apakah keberatan saya akhiri? Boleh Pak, sepertinya belum ada yang ditanyakan lagi untuk sampai sekarang. Oke, saya minta on cam dulu, kameranya dibuka dulu, mau saya ambil pada pukul 13.30 ini. Silakan on cam dulu, karena mau saya laporkan ke Pak Doni ya, untuk RPL. Oke, mohon maaf, on cam dulu biar saya ambil dokumentasinya, biar laporan ke atas ya. Siap, saya hitung. Cindy belum? Ayo Cindy. That's good.
1, 2, 3. Sekali lagi, maaf. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, walaupun saya sudah tidak memberikan lagi kuliah secara langsung, Anda bebas, ya. Anda bebas kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekali terima kasih atas kerjasamanya. Jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa saya jawab dan bisa saya jembatani sehingga Anda lebih enak, gitu lah ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan kekurangannya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan suatu amalan kita bersama. Wabil taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Waalaikumsalam terima kasih banyak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Izin keluar dulu ya.